Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membicarakan mengenai epistemologi. Ketika seseorang di dalam menalar atau mendeskripsikan suatu pengetahuan yang berisi fakta, berisi tentang logika berpikir, mungkin saja bisa keliru karena keterbatasan indrawi, karena keterbatasan analisis data, itu bisa membuat kita keliru di dalam membuat kesimpulan. Bahkan kita berhadapan dengan suatu data rekayasa, itu sudah keliru dari sejak awal itu. Sehingga di dalam epistemologi kita mengenal suatu sikap di dalam berhadapan dengan suatu pengetahuan itu. Subjek yang berkesadaran ini memperlakukan pengetahuan itu dengan secara skeptis. Kemudian skeptis ini ragu ya, juga mencermati tentang subjektivisme, dan yang terakhir ada relativisme. Jadi persoalan cara kita memperlakukan suatu pengetahuan atau menilai suatu pengetahuan itu, untuk menghindari kekeliruan ini kita harus dianjurkan mungkin untuk skeptis ya. Skeptis ini menunda keyakinan dulu untuk membenarkan bahwa pengetahuan ini benar gitu kan. Berita ini benar, misalnya berita juga tentang kesimpulan ini benar, kita harus menunda dulu. Kita meragukan gitu kan. Meragukan dulu, skeptis ya. Kita ya setengah percaya, setengah tidak percaya gitu, dan selalu ada tanda tanya terhadap suatu pengetahuan, kebenaran, kebaikan. Kita berusaha untuk sedikit meragukan gitu. Dan yang total meragukan dalam metode sanksi ya Descartes. René Descartes ini dia meragukan segala sesuatu yang ada gitu kan. Skeptis gitu ya tentang suatu apakah yang manusia itu sanggup untuk menyadari tentang dirinya sendiri gitu, apa yang paling eksis terhadap pengetahuan apa sih yang paling eksis itu pada Descartes itu kan. Nah, pada Immanuel Kant skeptisismenya dia adalah berbicara mengenai apakah kita sanggup untuk memahami suatu pengetahuan gitu. Nah, di sini skeptis bermain. Kemudian ada lagi yang bersifat meragukan, itu ya subjektivisme. Kadang-kadang karena suatu pengetahuan itu bersifat subjektif ya, ini jauh dari suatu yang bersifat objektif, atau mungkin saja di subjektif ini dianggap sebagai sesuatu karangan saja, opini satu orang saja yang berusaha untuk digeneralisasi. Kita harus hati-hati terhadap hal itu. Ya, jadi subjektivisme ini merasa bahwa pengetahuan kita inilah yang paling benar. Bahkan yang disebut dengan realitas itu kita yang menentukan gitu kan. Subjek yang menentukan realitas. Dan kalau terlalu subjek menentukan kebenaran, menentukan realitas itu ya, itu udah masuk kepada solipsisme gitu kan, kesenangan berpikir sendiri ya, padahal realitas tidak berubah karena subjek itu. Nah, di sini yang harus diwaspadai itu adalah subjektivisme. Kemudian relativisme. Sekian relativisme ini sejak zaman Socrates itu sudah ada itu pada kaum sofis yang menyatakan bahwa kebenaran itu ya bersifat relasi kepentingan, relasi kadar pengetahuan. Tidak ada yang bersifat umum, semuanya bersifat tidak tentu gitu kan, tidak ada yang bersifat pasti. Ini disebut dengan relativisme. Lalu bagaimana kita merelatifkan segala hal itu? Tidak ada sesuatu yang bersifat umum, kebenaran yang bersifat umum yang bisa diterima oleh setiap orang, dan hanya menganggap segala sesuatu itu suatu kekhasan gitu kan. Walaupun itu sesuatu kekhasan, tapi secara umum itulah sesuatu yang utamanya gitu kan. Meskipun itu sebagai sesuatu yang spesialis, tapi 10 spesialis berkumpul, setiap spesialis memiliki keutamaan, yaitu
idenya itu udah utamanya itu, keutamaannya itu. Ya, jadi dicari suatu prinsip yang bersifat umum gitu. Dan memang di dalam kita berhadapan dengan pengetahuan itu kita memang harus skeptis juga ya, mencoba untuk skeptis tapi memperlakukannya secara wajar. Begitu juga kadang-kadang ya penafsiran itu membutuhkan subjek ya untuk berpikir. Tidak semua itu disebut dengan objektif. Bahkan yang disebut dengan objektif itu adalah konsensus dari para subjek. Dan relativisme tentu saja ketika menihilkan sesuatu, tidak ada yang bersifat ide umum, tidak ada yang bersifat prinsip umum, tidak ada yang bersifat pasti, ini juga sesuatu yang salah. Terima kasih.